Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya Nur Kamila Banjari akan membuat solusi numerik gerak benda jatuh dengan gesekan udara menggunakan Excel. Untuk data yang digunakan ada percepatan gravitasi yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat, kemudian M itu massa benda 70 kg, dan B ini gesekan udaranya 7 kg per sekon. Terus H nya ini step size 0,1, untuk nilai A nya itu 0, untuk nilai B nya itu 10, dan N nya ini jumlah data 100. Nah, untuk T nya ini adalah waktu, dimana rumusnya adalah A ditambah I dikali H. Kemudian di sini kita menggunakan metode Euler, di mana dV dt sama dengan G min B per M dikali V. Kemudian dy dt sama dengan V. Nah, untuk V Eulernya atau kecepatan dengan metode Euler sama dengan VI ditambah H dikali G min B per M dikali VI. Kemudian untuk posisi Euler atau Y Eulernya itu sama dengan YI ditambah H dikali VI ditambah 1. Nah, kemudian di sini untuk V Euler ini bisa sama dengan VI ditambah KV. Nah, untuk KV itu sendiri adalah H dikali G min B per M dikali VI. Nah, untuk Y Eulernya itu YI ditambah KY, dengan KY nya adalah H dikali VI ditambah 1. Di sini untuk rumusnya itu untuk I ini jumlah datanya, data keberapa gitu. Nah, untuk T nya ini waktu. Nah, di sini itu rumusnya adalah sama dengan C7 ini sama dengan ini rumusnya adalah A, kemudian di tanda dolar karena nilainya tetap. Kemudian B14 ini adalah I nya dikali dengan C6. C6 adalah nilai H nya. Nah, untuk nilai H nya ini kita dolarkan karena nilainya tetap. Kemudian untuk KV nya ini, KV ini rumusnya adalah C6 itu H, kita dolarkan karena nilai tetap, kemudian dikali C3. C3 nya itu adalah gravitasi, nilai 9,8 dan tetap, sehingga kita beri tanda dolar. Kemudian dikurangi C5. Untuk C5 nya ini nilai B atau gesekan udara senilai 7 kg per sekon per C4. C4 nya adalah massa yaitu 70 kg dikali E13. E13 itu adalah E13 adalah V Eulernya. Kemudian untuk V Euler ini rumusnya adalah kolom sebelumnya ditambah dengan baris sebelumnya atau E13 di sini, yaitu V Euler yang sebelumnya ditambah dengan KV atau baris sebelumnya. Kemudian untuk KY nya ini rumusnya adalah C6. C6 itu adalah nilai step size nya 0,1 karena nilai tetap sehingga diberi tanda dolar. Kemudian dikali dengan L15. L15 itu adalah baris sebelumnya V Euler ya. Kemudian untuk Y Eulernya ini rumusnya sama dengan seperti V Euler, yaitu kolom sebelumnya ditambah dengan baris sebelumnya. Kemudian kita membuat grafik. Di sini ada dua macam grafik, yaitu grafik kecepatan terhadap waktu dan grafik posisi terhadap waktu. Untuk grafik kecepatan terhadap waktu, ini untuk sumbu Y-nya adalah kecepatan dan untuk sumbu X-nya adalah waktu. Nah, untuk grafiknya di sini sama seperti grafik posisi terhadap waktu. Posisi terhadap waktu di sini untuk sumbu Y-nya adalah posisi dan sumbu X-nya adalah waktu.
Untuk grafiknya itu sendiri, dia garisnya bukan garis linear ya, atau garis lurus, dia agak melengkung yang menandakan bahwa percepatan dari benda ini tidak konstan, sehingga terjadi kecepatan dan percepatannya, terjadi perubahan pada kecepatan dan percepatannya yang dipengaruhi oleh gesekan udara. Kemudian kita lanjut ke solusi numerik solusi untuk gerak benda jatuh dengan menggunakan Python. Untuk yang kedua ini adalah solusi untuk gerak benda jatuh dengan gesekan udara menggunakan Python 3. Nah, di sini import NumPy adalah untuk memanggil library NumPy sebagai perhitungan numerik. Kemudian yang from print sound import ini untuk memanggil solusi. Nah, kemudian yang from Euler import ini untuk memanggil file solusi Euler. Nah, untuk yang kemudian ini import matplotlib ini untuk menampilkan plot atau grafik. Kemudian di sini untuk datanya itu untuk G ini percepatan gravitasi itu 9,8, B-nya itu 7, ini adalah gesekan udara. Nah, untuk M-nya ini adalah massa bendanya itu 70 kg. Kemudian ini untuk persamaan yang digunakan ini fungsi persamaan kecepatan yaitu dv dt, dimana rumusnya adalah G, yang ini G min B per M dikali Y0. Y0 itu merupakan posisi dan kemudian ini X adalah waktu atau time. Kemudian untuk yang ini adalah memprint solusi. Kemudian yang ini adalah untuk memplot nilai atau solusi Euler dan eksak. Kemudian ini kita running. Nah, sebelum kita running pastikan library dari atau modul dari Euler dan juga print solinnya sudah kita buka. Nah, ini tinggal kita running aja. Ini runningnya ini selama nah, ini adalah grafik dari kecepatan terhadap waktu, dimana grafiknya itu tidak linear atau ada melengkungnya sedikit, itu karena kecepatannya berubah sehingga grafiknya tidak sama seperti grafik linear. Nah, di sini adalah yang bulat-bulat biru ini adalah plot grafik dari solusi Euler dan yang oranye ini adalah solusi eksak, dimana solusi eksak dan solusi Euler ini saling berhimpitan, yang artinya kedua solusi ini dapat digunakan dalam penyelesaian permasalahan dari gerak benda jatuh dengan gesekan udara. Oke, kemudian selanjutnya ini kita akan untuk yang selanjutnya itu penyelesaian permasalahan osilasi pegas dengan metode Euler. Di sini sama yang diimport NumPy ini untuk memanggil library NumPy itu untuk perhitungan numerik, kemudian print solin ini untuk memanggil solusi Euler ini untuk memanggil file untuk solusi Euler, kemudian matplotlib ini untuk memanggil atau menampilkan plot grafik. Nah, untuk input datanya ini K-nya ini 2, M masanya itu 2, B-nya ini adalah 0. Kemudian ini untuk persamaan diferensial biasa. Untuk F0 ini sama dengan posisi,
Sedangkan untuk Y0 nya ini ada Y1 nya ini adalah kecepatan. Nah, untuk F1 nya ini rumusnya adalah negatif K per M dikali Y0 atau posisi dikurangi B per M dikali Y1 atau kecepatan. Untuk X nya ini adalah atau waktunya adalah 0 dan X stopnya ini adalah 20. Jadi kita akan membuat grafik dimana waktunya ini maksimalnya 20. Kemudian ini untuk memprint solusi numerik, dan ini untuk memplot solusi posisi untuk posisi terhadap waktu, dan ini untuk memplot solusi untuk kecepatan terhadap waktu. Kemudian kita run. Nah, ini selama 20 detik per 0,1 detik. Nah, di sini grafiknya atau plot grafiknya ini sebentar, saya atur dulu nggak numpuk. Untuk grafiknya ini, karena pegas osilasi ini termasuk ke dalam gelombang harmonik atau periodik yang harusnya amplitudenya itu tidak berubah, sedangkan pada grafik ini amplitudenya itu semakin lama semakin besar nilai amplitudenya, baik itu grafik posisi ataupun grafik kecepatan. Hal ini berarti atau menandakan bahwa metode Euler ini kurang tepat untuk menyelesaikan permasalahan osilasi pegas. Nah, kemudian jika kita tambahkan dengan nilai B-nya itu, kita ubah yang tadinya 0 jadi 1, lalu kita running kembali. Nah, ini B ini merupakan gesekan udara di mana ini akan mempengaruhi gelombang dari osilasi pegas ini. Nah, ini untuk grafiknya seperti ini. Ini adalah grafik dari osilasi teredam. Jadi semakin lama osilasi itu akan kehabisan energi. Jadi gelombangnya itu semakin lama amplitudenya itu akan semakin kecil karena energi juga semakin kecil. Ini dapat dikatakan bahwa metode Euler ini masih bisa digunakan dalam solusi untuk menyelesaikan osilasi teredam. Nah, kemudian ini selanjutnya kita menggunakan solusi Runcut 4. Nah, yang Runcut 4 sebentar. Solusi Runcut. Nah, untuk yang Runcut 4 ini sama codingannya, hanya kita tambahkan library dari Runcut 4-nya atau modulnya. Nah, untuk modulnya sendiri itu seperti ini. Jadi sebelum di running ini kita buka dulu. Nah, ini untuk codingannya seperti ini, mirip dan hampir sama dengan metode Euler, hanya ditambah modulnya saja. Kemudian kita running. Nah, ini adalah grafik yang dihasilkan. Karena ini merupakan osilasi periodik yang berarti amplitudenya itu tidak berubah. Nah, ini udah sesuai ya grafiknya itu dengan teori, dimana amplitudenya dia itu konstan atau tetap. Lalu bagaimana jika kita tambahkan untuk nilai gesekannya itu adalah 1, lalu kita running kembali. Nah, ini untuk hasil dari grafiknya. Ini merupakan grafik dari osilasi teredam, dimana semakin lama waktunya ini dia akan semakin kecil amplitudenya karena energi ini semakin kecil.
Jadi dapat dikatakan bahwa metode atau solusi dari osilasi pegas ini, metode Runcut ini adalah sudah benar dan sudah dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan ini. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.